Yang perlu kami jelaskan sekali lagi, dalam postingan dari klien kami tidak pernah menyebut nama siapapun. Tidak memojokkan siapapun, tidak merendahkan martabat siapapun. Ingat ya, Bapak pengacara, Anda harus belajar lagi bahasa barangkali ya. Walaupun tidak mengucapkan, tapi itu sudah menjurus ke... Tidak pernah klien kami di sini mengatakan ada manipulasi apapun. Ini hanya berkaitan dengan keyakinan seorang ibu. Dia tanya tuh kepada saya, kapan bisa dilaksanakan? Sekarang kami tanya kembali, kapan Anda siap? Nyomang santuy people. Welcome back again sama Nyonyo. Mamang. Dua topi makan. Inhere. Always. Inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan di cengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Nyo. Ya. Kan Minggu nih, besok Senin nih. Ya. Kita kasih yang enteng-enteng aja. Oke. Maksudnya nggak usah terlalu dalam, nggak usah terlalu lama nih. Kita mah nggak akan kasih yang emosi gitu. Jadi sambil menunggu, aku kira tuh kemarin malam tayang yang Dr. Richard sama pengacaranya. Iya, kuasa hukumnya DJ Verni nih. Iya. Klarifikasinya kirain kemarin, ternyata belum tayang ya. Mungkin malam ini gitu ya. Mungkin sambil nunggu. Ini ada nih, kita colong setar aja nih ya, yang waktu diundang di Trans TV si pengacaranya nih. Tahan emosi. Langsung kita meluncur. Enteng sekali ya, cus. Nih Nyo. Ya. Apakah akan sama klarifikasinya gitu, akan kompak maksudnya dengan yang dilakukan oleh siapa namanya, Ikeda itu, kakak itu, kita lihat nih klarifikasi dari atau penjelasan dari kuasa hukum DJ Verni Hasan Jeki Pepli. Play. Baik, kita sudah bersama dengan kuasa hukum DJ Verni, Bang Jeffrey Simatupang begitu ya. Kita lihat artikelnya. Kemarin DJ Verni akhirnya buka suara gitu ya, mencurahkan apa yang menjadi alasan kenapa dia kemudian memposting hal seperti itu, yang seolah-olah ingin meminta ayo tes DNA lagi gitu ya. Nah, ini postingan dari Denny Sumargo kemudian bertanya, ayo jadi apa enggak ini tes DNA gitu ya. Ada postingannya. Ya udah, kita langsung tanya aja ke Bang Jeffrey gitu ya. Sambil terus tampilin aja ya. Oke. Postingan DJ Verni Hasan soal tes DNA begitu. Kalau akhirnya nih setelah menggandeng kuasa hukum, langkah ke depannya itu sebenarnya apa, Bang? Ya, begini. Pada saat pertama kali postingan itu dipublis, ada seseorang yang merespon, kan begitu. Responan dari seseorang ini bukan hanya menantang atau meminta tes DNA yang kedua, tetapi responnya adalah melakukan laporan kepolisian. Karena ini sudah merupakan masalah hukum, maka Verni Hasan menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Tentu kalau ditanya langkahnya seperti apa, kami akan menghadapi proses hukumnya. Proses itu yang paling fokus. Pencemaran nama baik dulu. Betul. Nah, yang perlu kami jelaskan sekali lagi, dalam postingan dari klien kami tidak pernah menyebut nama siapapun. Tidak memojokkan siapapun, tidak merendahkan martabat siapapun. Nah, kenapa ada seorang yang merespon postingan daripada klien kami tersebut dengan laporan polisi? Coba kita baca ya. Tes DNA 2 kali yuk, biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia, gantian dong rumah sakitnya dari saya. Dia tidak menyebut nama ya gitu ya. Tapi ada yang merespon kemudian dan melaporkan. Ini kan sama halnya ketika seseorang itu melakukan podcast lalu kemudian menceritakan masa lalunya. Di situ dia mengatakan, saya kan juga tidak menyebut nama. Itu saya dapat kemarin tuh. Seseorang ini mengatakan, saya tidak pernah menyebut nama siapa. Itu hanya kisah untuk memotivasi orang dan tidak pernah menyebut nama siapapun. Nah, apa bedanya dengan postingan ini? Ya beda. Gak tahu ya, ini tahan sampai di sini menurut Mamang beda karena di satu sisi yang pihak sebelah sana tuh menceritakan, ini gue dulu mengalami musibah ini loh gitu. Apalah disebutnya mau difitnah atau kayak gimana terserah gitu kan. Gue menanggapinya begini gitu. Dan itu kan konteksnya lagi ngobrol, balik lagi konteksnya lagi ngobrol permasalahan. Ini lagi kena juga permasalahan nih, yang ini juga pernah mengalami permasalahan, ngobrolin. Kan jelas nih, lu memaafkan gak? Lu mengharapkan permintaan maaf gak dari dia gitu yang telah menyakiti Anda ibaratnya kan konteksnya dari situ. Betul. Biar lebih afdol ya pengalaman
sendiri yang udah dialamin yang diceritain biar lebih jos gitu. Kalau yang ini nih biar lebih enak ya. Tadi menit berapa sih? Nah ini nih, ini kan captionnya ya, tes DNA 2 kali yuk biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia, gantian dong rumah sakitnya dari saya. Ini kan lebih ke kayak tantangan gak sih? Karena ada kata yuk, ajakan gitu. Iya gak? Jadi kalau dibilang apa bedanya, ya jelas beda sih. Yang satu mah menceritakan, kecuali nih captionnya dia juga menceritakan dulu saya sempat salah gitu kan, mengajak tes DNA bla 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 bla, dan akhirnya kan apa ya, tidak ada, kalau dari pihak sebelah sana ya waktu ngeceritain masalahnya tidak ada hal yang dia ragukan gitu. Dia cuma ngeceritain apa yang terjadi pada saat itu, ada di media juga cuma dia ceritakan ulang gitu kan, dengan tujuannya sharing gitu. Kalau sebelah sini kan ajakan nih, mengajak nih tes DNA 2 kali yuk. Jawabannya kan cuman ayo sama enggak ayo gitu. Enggak dong. Enggak. Kalau menurut kita ya beda gitu. Dan lagi menurut aku sih, sambil aku geser ya. Dan lagi menurut aku kan katanya ya kan di situ tidak menyebutkan nama, kenapa dia yang kenapa Bang Densu yang panas gitu istilahnya gitu kan. Tapi kalau nggak nyebut nama, kenapa di podcastnya Dr. Richard kepengen Densu yang mengakui? Iya, jadi kayak nggak kompak ya, si Ike ngomong ini ngomong itu. Terus sama ada hal-hal yang kayak yang kayak gini loh, kita nggak perlu nyebut nama juga tahu gitu maksudnya siapa. Kayak misalkan dia mentionnya misalkan, wah parah nih presiden. Terus, oh kamu ini Pak Jokowi? Enggak, saya cuma ngomong presiden doang gitu kan. Kan logikanya kan, ya saat ini presiden kita ya Pak Jokowi, ibaratnya kayak gitu gitu. Nah untuk case ini tes DNA 2 kali yuk, ya logikanya yang pernah tes DNA yang pertama itu siapa? Iya kan, karena dia langsung ke yang 2 kali yuk, berarti tes DNA pertama. Kayak tolonglah, seakan-akan kayak masyarakat nggak bisa mikir netizen gitu. Netizen juga punya logika kayak ya elah ini maksudnya kasih ini. Iya, cuman kan kemarin waktu digituin kan sama Dr. Richard ya kalau nggak salah. Iya. Itu dia kan jawabnya gini, ya kan yang netizen tahu tes DNA-nya cuma sama Bang Densu. Iya. Katanya gitu kan nggak tahu, netizen kan nggak tahu di luar sana ada yang tes DNA juga apa enggak, kenapa Densu yang ini gitu loh. Katanya dia bilang. Terus kan berarti kalau kayak gitu berarti patah tuh katanya ya pengakuan yang cuma satu-satunya Densu gitu. Berarti kan gak cuma satu-satunya dong ya nggak? Berarti kayak dia ngebangun sendiri, dia patahin sendiri, dia bangun sendiri, dia patahin sendiri. Liar. Lanjut lagi Lanjut. Seseorang ini mengatakan saya tidak pernah menyebut nama siapa. Itu hanya kisah untuk memotivasi orang dan tidak pernah menyebut nama siapapun. Nah, apa bedanya dengan postingan ini? Di sini jelas sekali tidak ada mengaitkan kepada seseorang. Apalagi isu yang dikembangkan seolah-olah dengan postingan ini menuduh ada manipulasi dari hasil DNA. Tidak pernah klien kami di sini mengatakan ada manipulasi apapun. Ini hanya berkaitan dengan keyakinan seorang ibu. Pertanyaannya, apakah salah seorang ibu memperjuangkan hak anaknya yang sampai hari ini belum diketahui siapa ayahnya, tetapi yang paling tahu peristiwa yang terjadi tentu adalah ibunya. Dengan siapa kan pada waktu itu melakukan? Itu ibunya. Nah, berdasarkan keyakinan itu boleh dong untuk melakukan tes DNA terkait dengan hak anak tersebut. Begitu. Baik. Kemudian kemarin juga yang jadi ramai adalah pernyataan dari kuasa hukum ya, Bang Jeffrey, yang mengatakan bahwa tes DNA ini bukan saja ditujukan, apa sih tadi kalimatnya? Bukan dua, maksudnya ada pihak lain sebelum bukan pihak di sana aja, bukan pihak Densu aja. Ya, ini ada kemarin ramai ya, Bang Jeffrey, kalau nggak salah tolong dikoreksi bahwa tes DNA ini tidak merujuk untuk satu orang, gitu. Itu maksudnya apa? Begini, tadi kan saya sudah sampaikan dalam postingan ini. Respon itu kan bisa datang dari orang-orang yang lain. Tetapi kenapa hanya satu orang yang merespon? Karena sekali lagi tidak ditujukan kepada seseorang. Nah, kalau ditanya apakah ada orang lain, ya ini asumsi lain lagi nanti. Seolah-olah bahwa klien kami merasa atau menyatakan ada orang lain di sana. Tidak, yang pasti postingan ini tidak menuju kepada seseorang. Tunggu, atau gimana sih? Kalau disenggol soal postingan nggak menuju kepada dia, kenapa dia tersinggung gitu. Terus tanya, oh berarti ada orang lain lagi dong? Ya enggak gitu. Siapa? Nah inilah yang apa ya, yang gue bilang kayak
ngobrol dulu deh, briefing dulu deh, janjian dulu deh. Kita mau ngebentuknya ke arahnya gimana deh gitu. Nanti statement yang boleh mana, yang nggak boleh mana, nanggapi kayak gini gimana gitu. Soal kan kemarin yang jelas-jelas kita tonton di podcastnya Dr. Richard itu jelas-jelas si kakek itu udah nggak pakai babi bu lagi, udah menusuk ke arah Densu ya, bahkan sampai teleponan sampai berantem gitu. Terus di satu sisi ini kuasa hukumnya bilang nggak merujuk ke sana kok gitu. Iya, tapi kalau nggak merujuk ke sana, terus katanya ada orang lain lagi katanya enggak, ya atau gimana? Iya, mau apa? Kalau ternyata tidak merujuk ke sana, ya pihak sana nggak merujuk ke gua. Oh ya udah gitu. Iya. Nggak akan repot-repot menanggapi karena repot, sumpah menanggapi kayak gini-gini repot. Boleh dilanjut lagi Bu? Boleh. Jadi emosi kita. Oke, jadi ini Bang Jeffrey ini merespon tetap kembali terkait dengan laporan hukum begitu ya, tentang pencemaran nama baik. Secara logikanya, logika kalimat kemudian apakah ini bisa kena pencemaran nama baik atau enggak, dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa ini kan nggak pernah nyebutin nama siapa, kenapa kemudian ada yang merasa tersinggung gitu ya. Kemudian analoginya adalah disamakan juga dengan ada pihak lain yang juga bercerita tentang hikmah hidupnya tanpa menyebut nama, tapi orang toh kemudian juga berasumsi begitu ya. Nah kalau kita lihat kemarin di Jeffrey salah satu hal yang membuat dia bilang bahwa dia kemudian akhirnya menulis seperti ini adalah karena ada beberapa kali wawancara begitu, dan yang keempat itu kemudian menggiring beberapa netizen untuk kemudian membuli dia begitu. Nah dari situ aja kan udah jelas berarti ditujukannya ke Densu. Suka kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Iya. Justru kan katanya ya bukan saya duluan, orang dia duluan gitu. Terus begitu ditanya, berarti ini postingannya berarti ke Densu. Tidak ke Densu. Atau maunya apa? Hayang nanaon. Hayang nanaon. Dilanjut lagi Ibu. Lanjut. Ya coba kita lihat postingan videonya di Jeffrey berikut ini. Oke, ada komentar? Iya, sekali lagi begini. Pada saat postingan itu muncul, ada respon dari seseorang. Bahkan saya mendengar nama saya juga disebut, dimention begitu melalui media sosial. Dikatakan di sana bahwa siap untuk melaksanakan tes DNA kedua kali. Dia tanya tuh kepada saya, kapan bisa dilaksanakan? Sekarang kami tanya kembali, kapan Anda siap? Jadi kalau ditanya apakah sudah dihubungi, tidak pernah saya dihubungi secara pribadi. Karena kalau kita berbicara tes DNA ini kan tidak ada hukum yang mengatur. Maka harus kerelaan antara pihak-pihak yang ingin melakukan tes DNA. Tidak bisa dipaksa, ini bukan kewajiban begitu loh. Nah kalau ada memang pihak yang ingin melaksanakan hal tersebut, ayolah kita laksanakan, kita duduk bersama di mana rumah sakitnya, bagaimana mekanismenya, kapan dilaksanakan. Nah kalau kita kembali ke belakang, jelas sekali pada waktu itu klien kami mengatakan begini, bahwa tes DNA itu harus dilaksanakan 2 kali. Yang pertama kan sudah dilaksanakan. Nah kalau memang dengan sukarela, sekali lagi dengan sukarela, bukan berdasarkan postingan daripada klien kami. Kalau berdasarkan dari postingan dari klien kami, itu tidak merujuk ke seseorang. Tapi kalau ada seseorang yang merasa dan ingin dengan sukarela melakukan tes DNA, kami siap melaksanakan. Oh berarti bisa Bang Densu. Oh saya nggak merasa, saya udah yang pertama nggak perlu gitu. Saya udah pernah tes DNA jadi nggak perlu. Berarti bisa nggak usah menanggapinya gitu. Iya. Kalau kayak gini. Soalnya kan dia bilang kalau bukan yang merujuk dari postingan ya. Kalau merujuk dari postingan itu yang kedua hasilnya lagi. Abis sih kalau misalnya merujuk dari postingan. Makanya dari tadi kan digaris bawahi soal yang dengan sukarela nih. Jadi kalaupun nanti hasilnya diserang, ya kan dia sukarela tesnya gitu, bukan kita yang maksa gitu. Terus kalau menurutku. Terus kan tadi dia bilang nanya kapan bisanya gitu kan. Ayo kapan gitu kan. Dari Bang Densunya, ayo kapan mau tes DNA kapan gitu kan. Malah balik ditanya kapan Anda siap. Justru kalau udah tanya ayo kapan, ya udah siap dong. Kenapa harus ditanya lagi kapan siapnya? Aneh. Seharusnya si pihak yang membutuhkan itu yang mengusahakan itu, yang menyediakan tempat segala macam, kan balik lagi kan dari katanya kan pilihan dia ya. Iya, apakah mau milih doang tapi nggak mau bayar gitu, makanya jadi entar-entaran gitu kan. Tapi kan kalau masalah nggak mau bayar, kemarin Dr. Richard siap menanggung untuk dalam kasus ini ya biayanya ya, biaya tes DNA-nya ya. Tapi tetap nggak mau. Nah aku makanya jadi berasumsi, jadi berpendapat gitu. Sengaja diulur-ulur biar tidak terjadi ini gitu.
biar menguap dengan sendirinya gitu. Iya, cuman kan dari Bang Densunya udah nggak bisa. Nah masalahnya dari Bang Densunya laporan udah diproses. Jadi kalaupun masalah tes DNA ini menguap nih, nanti ini turun nih, set, nggak di up lagi. Begitu ketok laporannya segala macam prosesnya udah lanjut gitu, naik lagi pasti. Opsinya ya apa opsinya? Aku pun bingung. Dilanjut lagi Bu. Sebelum lanjut aku mau kasih apa ya, bukan kasih sih, aku mau beropini. Daripada ini nih bulet di situ aja, di situ-situ terus gitu kan. Bulet. Kayaknya meskipun kalau mau dibilang ya yang butuh siapa ya udah gitu. Cuman kayaknya kalau kayak gitu nggak akan kelar-kelar nih. Bulet ya. Jadi menurutku kayak mending dari Bang Densunya biar cepat kelar nih, kayak Bang Densunya maksa lah anggapannya ya kan, dianya yang si DJ Verninya yang minta tes DNA 2 kali gitu kan. Tapi kan nggak ada kejelasan. Ayo kapan Anda siap, gitu-gitu aja terus gitu kan. Jadi kayak ya udah paksa datang bawain kayak gitu. Mau di mana langsung kayak gitu loh. Tapi langsung misalnya di videoin juga. Jadi kalau misalnya dianya DJ Verninya kanan kiri, tar dulu belum siap gini-gini nih, ya udah kelihatan gitu kan. Tapi nanti bakal jadi ini lagi bakal jadi apa ya? Kayak gini lagi keulang gitu. Sebenarnya harus trigger awal ya gitu. Maksudnya menginisiasinya dari pihak si perempuannya ini, DJ Verninya ini, biar nggak ada alasan lagi buat mengulang lagi. Kemarin kan gue dipaksa gitu. Jadi ada harus dari dia. Nah buat ngepushnya, karena kelihatannya kayak lari kanan lari kiri gitu kalau istilah dari Bang Densu mah, ngepushnya bener sih ngelapor polisi. Jadi biar ada pihak tengah gitu yang menengahi ini gitu. Entah nanti misalkan laporannya di tengah jalan sebelum diproses pengetokan harus tes DNA juga untuk sebagai apa ya namanya, bukti yang untuk memperkuat gitu, tes DNA kedua gitu ya, terserah gitu. Yang jelas kalau dilihat sih kayak yang ininya jadi kayak ngomong enggak gitu. Iya, kan yang membutuhkan yang ini, yang pihak sana sudah mau. Kalau aku jadi dia, ya udah aku cari. Oke, tanggal sekian, jam sekian, rumah sakit A. Iya, harusnya ya. Iya, harusnya begitu udah respon. Oke, siap kapan? Nah, dari si pihak yang membutuhkan tuh respon berikutnya ngirim waktu dan tempat. Bukan malah nanya kapan Anda siap. Kayak aneh aja. Saya siap. Ya kapan Anda siap? Ya saya siap. Kapan? Hai gitu atuh. Sama sampai ke sukses anjir. Sampai ke apa itu? Sampai sukses. Sampai sukses gitu terus ya. Sampai berak silet juga begitu terus gimana anjir. Sama kan juga yang bikin anehnya itu karena kan kemarin Bang Densu ngomong tuh yang ditelepon sama Dokter Richard. Dari sebelum nikah juga udah diajakin, ayo kalau mau tes mau diselesain nih biar clear gitu, biar nanti pas setelah Bang Densu nikah sudah berkeluarga nggak ribet lagi gitu kan. Iya, itu kan preventif ya, antisipasi dia. Mungkin dia udah feeling ke arah sana, maksudnya mengingat karakter wanitanya kayak gimana kan dia tahu ya gitu. Daripada nanti ternyata kejadian juga. Dari sananya kan yang nggak mau. Terus giliran udah bahagia, katanya kan sudah bahagia masing-masing nih katanya kan. Terus tiba-tiba dia nagih, ya atau kenapa nggak dari kemarin-kemarin waktu Bang Densu, ayo gitu, mau dikelarin gitu. Terlambat sudah kau datang padaku. Kemana wae, kemari teh kemana wae. Atuh, dilanjut lagi dikit. Dilanjut. Ceki lanjut. Play. Baik, berarti ini tinggal nunggu pihak satu orang sebagai penengah untuk menghubungi sana, menghubungi sini supaya ketemu di tengah. Udah, Dokter Richard udah begitu. Malah pas saya tuh berantem gitu kan di telepon, yang itunya ngambek-ngambek. Anda harus matiin. Iya, kayak yang cowok udah ayo. Yang cewek enggak mau. Iya pasti enggak mau. Ya atuh gimana? Liar. Yang cewek tuh pihak ceweknya gitu. Iya. Kirain yang ngomong yang ngewakilin ya gitu. Iya kan sama. Cewek juga. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Gitu ya. Oke Bang Jeffrey, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ini juga untuk sebagai meluruskan begitu ya. Karena memang kalau dilihat dari komentar DJ Verni kemarin, ini salah satu yang memicu dia kemarahannya adalah karena banyak orang yang kemudian membuli, dan kekhawatirannya karena anaknya sudah besar, sudah bisa membaca postingan-postingan begitu ya. Dan ini terkait juga dengan bagaimana seorang ibu melindungi anaknya begitu ya. Kita sebagai penonton, sebagai netizen mungkin ada pikir kalau ada kaitannya sama anak-anak, udahlah gitu ya. Udahlah kita tahan diri dulu ya. Apa ya, sebenarnya kalau meluruskan tuh ya nggak bisa dibilang meluruskan juga sih, karena nggak jadi lurus, malah jadi udah gini gini lagi ntar udah dilurusin. Nah kalau kayak kemarin Dokter Richard tuh bener-bener ngelurusin menurutku ya. Iya.
Walaupun udah dibelok-belokin sama dia, kayak dibanting lagi, lurusin lagi biar jelas maksud tujuan lu apa. Sama alasan utama lu tidak yakin dengan, kan ada faktor penyebab tidak yakin ya gitu kan. Tidak yakin tuh gak yang sekonyong-konyong, saya tidak yakin, gak ada triggernya gitu yang bikin akhirnya tidak yakin gitu kan. Nah itunya kan gak dikasih tahu kenapa alasan tidak yakinnya kan hanya untuk meyakinkan. Iya berarti kan lu sekarang kondisinya tidak yakin nih. Nah apa yang bikin lu tidak yakin? Mau perbandingan katanya. Terus sama yang bikin aku gemes tuh kayak di mana-mana Bang Densu yang maksudnya di mana-mana kayak misalnya ditanya apa, itu Bang Densu jawab sendiri loh. Ini kenapa yang ono diwakilin sama si Kak K, yang ini diwakilin sama kuasa hukumnya gitu. Kenapa nggak nongol sendiri aja gitu? Jadi gentle. Jadi jangan cuman bersembunyi di balik. Sibuk kan nyari rumah sakit, lagi nyari rumah sakit kata Kak K. Kan udah pulang katanya. Iya kan masih nyari-nyari rumah sakit. Di mana ya rumah sakitnya gitu. Mana ya gitu, masih nyari-nyari. Tapi Nyo, ada yang menarik lagi nih, respon dari Dokter Lita Gading. Diluncur lagi. Cocok banget nih permasalahan masalah teks yang tadi kan. Ini ada komentar juga respon dari Dokter Lita Gading yang dimana dia mengingatkan gitu ya. Kalau menurut Dokter Lita Gading yang aku tangkap ya, pihak RSCM selaku yang waktu itu mengeksekusi tes DNA Denny Sumargo dan juga Ferni Hasan ya. Ini tuh punya potensi untuk melaporkan lo atau menuntut lo. Jadi hati-hati nih. Ini komentar Dokter Lita Gading. Guys, simak video ini baik-baik. Mungkin harus ada ahli bahasa yang memastikan bahwa ini adalah sebuah perkataan yang menjurus ke hal pencemaran nama baik dan sebagainya. Oke? Gini. Masalahnya gini loh. Ferni ingin menggugat untuk minta tes DNA ya ke Denny Sumargo yang kedua kalinya. Yang pertama itu dilakukan di rumah sakit RSCM. Oke, itu hak dia. Saya bilang juga itu hak dia, mau 10 kali kayak mau berapa kali. Nah, RSCM adalah rumah sakit pertama yang mendeteksi atau yang mengetes DNA tersebut. Nah, walaupun Anda tidak mengucapkan itu rumah sakitnya mana, namun sudah terbukti bahwa rumah sakit yang melakukan tes DNA pertama itu adalah rumah sakit RSCM. Ingat loh, jangan sampai ini mencemarkan nama RSCM sendiri. RSCM itu udah sekelas apa gitu loh. Mereka itu orang-orang yang ada di dalam tuh orang-orang yang kualitasnya tinggi gitu loh. Ya saya tahu karena saya juga di sana. Karena saya juga ikut di sana, anak saya pun juga di sana gitu loh. Saya sering membantu orang-orang pasien-pasien RSCM. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Artinya setiap tes yang dilakukan oleh RSCM itu sangat-sangat screening sekali dan sangat-sangat private sekali dan memang membutuhkan sebuah konsentrasi yang tinggi dalam pemeriksaan tersebut. Ingat ya, walaupun Anda tidak menyebutkan nama rumah sakit, tapi sudah terbukti bahwa tes yang dilakukan Anda pertama kali itu adalah rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ingat ya, Bapak pengacara, Anda harus belajar lagi bahasa barangkali ya. Walaupun tidak mengucapkan, tapi itu sudah menjurus ke rumah sakit tersebut ya. Hadirkan saksi bahasa, saksi ahli bahasa. Dan kalau saya rasa jangan suka memutarbalikkan fakta yang ada. Aduh. Gitu. Akuilah bahwa apa yang terjadi itu memang ya sudah gitu loh. Jangan sampai ada saling menyudutkan ya, karena ini adalah sebuah institusi besar yang harus dijunjung tinggi, yang memang ini rumah sakit RSCM itu adalah rumah sakit rujukan yang terbesar. Jadi Anda jangan merusak hanya gara-gara masalah seperti ini. Masalah sepele kalau menurut saya. Bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus publikasi. Jangan saling ingin tenar, termasuk Anda yang bicara ya. Salam Lita Gading. Dalam ini postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Ya sama sekali tidak, Kak.
dengan hipotesa tersebut. Lalu mungkin masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun. Dia sudah bayar OP. Ya. Dan sedangkan saya, ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu harus mungkin 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu, orang yang tadinya lupa. Itu ada masyarakat luas seolah-olah rumah sakit. Dia tuh problemnya dia malu dengan kesalahan dia sendiri. Berarti bener kata Bang Dinsu waktu baru keluar dari Trans TV itu ya, yang diwawancara. Ya makanya jangan fitnah orang di masa lalu gitu. Kalau nggak mau diungkit-ungkit gitu. Iya. Terus menurutku ini jadi bahaya banget loh buat Verninya sendiri. Kalau misalnya kan dia bilang, ya kan kita tidak mengarah ke rumah sakit RSCM gitu kan katanya kan. Kalau misalnya kan katanya tadi entah itu keceplosan atau enggak kan katanya, ya kan bukan cuma sama satu orang doang tes DNA-nya gitu kan. Anggaplah 2 orang atau 3 orang gitu kan. Oke. Terus nggak mungkin di RSCM dulu, misalnya nggak cuma RSCM gitu, mungkin berarti dianggaplah 3 rumah sakit dengan 3 orang berbeda gitu kan. Kalau misalnya dia bilang tidak menyebutkan, 3-tiganya bisa ini loh, maksudnya kayak intinya bisa tersinggung jadi buah loh. Si malakama gitu. Iya bisa tersinggung, gimana kalau dilaporin nama 3 RS, ayo. Kalau dia nggak menyebutkan, balik lagi yang kata Dokter Lita Gading bilang tadi gitu kan, karena ada histori. Iya. Nanti bisa tinggal dicek historinya, pernah tes DNA di mana aja. Kalau satu-satunya di RCM itu, ya walaupun lu nggak mention mereknya, ya orang tahu. Iya, gitu. karena the one and only-nya gitu. Iya. Makin bahaya lagi kalau misalnya lebih dari satu lebih gitu dari kan. satu ya antara pihak-pihak ini. Terus kan balik lagi, itu loh sederhana, ketidakyakinan kan untuk meyakinkan lagi. Ya berarti yang pertama dia nggak yakin, trigger nggak yakinnya tuh apa? Kayak gini misalkan, aku nggak yakin kentut kamu bau gitu. Kenapa? Kok nggak yakin kentutnya Nyonyo bau gitu? Ya karena pernah beberapa kali kentutnya wangi. Nah kan ada itu. Jadi alasannya tuh tidak melulu kentut Nyonyo bau, sesekali wangi, makanya aku nggak yakin kentut Nyonyo bau nih yang pada saat ini nih gitu, misalkan kayak gitu. Maksudnya ada, ketika keraguan itu muncul, berarti kan ada triggernya kenapa bisa muncul, ada sebabnya. Betul. Kalau kata si kakek itu nggak akan ada asap kalau nggak ada api, asap api ya. Ngepot nggak ada api asap. beda ya. Pusing yo, pusing. Delanya ke intermezzo aja nyoh, nggak usah terlalu lama pusing. Oke. Luncur. Nih. Ya. Mending ini aja kita lihat nih, biar refresh lagi. Ceki people. Play. Gak usah pakai nangis ya. Gak usah pakai teriak juga ya. Minta yang baik ya. Tuh, mending jujur aja. Ya. Ya Allah, gemes banget Cipung. Cipung gemes banget Cipung. Aduh, habis kita nyempilin Cipung nih Nyo, kita meluncur ke nextnya. Cus. Ada Cipung lagi Nyo. Ceki people. Play. Mau lihat meong nggak? Ngapain begitu coba? Sok ngerti aja, mikir-mikir gitu. Aduh, gemes banget sumpah. Mana sendalnya mana? Meong. Wah, meongnya mana ya? Meongnya mana? Meongnya mana meongnya? Ini baru bangun. Itu dia. Itu meongnya. Aduh. Tuh. Ya Allah. Kombo nih, intermezzo kombo nih. Panggil meongnya, panggil. Pus. Pus. Tangannya gimana? Pus. Tangannya gini, tangannya pus. Tangannya pus. Sumpah. Gemes banget. Gemoy banget Cipung. Cipung gemesin Cipung. Cipung pengen emeng, berarti kita sekarang harusnya ke emeng. Oke. Yo. Ya. Ceki people. Play. Dia lagi belajar menjadi herbivora. Makannya jagung aja digalak namanya Meng ya. Meng masih bocil begini rebutan makanan. Sampai berdiri megangin jagungnya gitu. Tolong ya. Iya, nggak akan diambil. Nggak akan diambil kok. Sampai tolong lah, nggak akan diambil Meng, nggak akan. Tenang, nggak usah ngambek. Kita kasih ke next ya. Cus. Yo. Ya. Ini apa nih Meng? Ceki people. Play. Mau dimandiin asal ditutup kepalanya. Ya Allah. Dipegangin loh. Dipegangin dong, nggak boleh diambil. Ya Allah.
Cemong dia. Cemong. Tapi emang bulunya yang cemong Emang ya. bulunya cemong, makanya dimandiin gitu kan. Tapi kan dia nggak mau kena kepala gitu. Ya Tapi mungkin, udah basah. Iya, mungkin enggak ini baru keramas dan kena kepala gitu. Pakainya gayung. Gak Basah mau tuh dia. basah. Gak mau tapi mau berendam. Tapi nggak tahu nih ini termasuk reok apa enggak hitungannya ya. Iya. Kita kasih nextnya Nyo. Cuy. Nyo. Ya. Apa nih? Ceki people. Play. Ya Allah, ini udah pada gendut-gendut masih rebutan makanan. Itu apa itu? Sosis daging? Ini gak sih apa namanya? Daging. Oh itu daging ya? Iya. Maknya tapi di sini sabar banget ya. Kayak ya udahlah namanya juga anak kecil. Ini kan pasti betina kan ya nggak? 3 warna rata-rata betina ya. Tapi jagoan banget nih. Oh iya sampai ketar-ketir coba Nyo, gokil. Coba kita kasih lastnya Nyo. Cus. Nyo. Ya. Last of the last dari Meng kita buka ceki people. Play. Phải tranh của các em không? Béo lớn là phải Udah tranh. gede masih Meng. Masih Nen. Tidurnya Tranh begitu. không làm đấy. Siap gì? Ini pas ditarik gini. Gitu kali ya nih lihat kalau lihat ekspresinya. Tuh. Phải tranh của các em không? Béo lớn. Adiknya banyak dia masih nyempil di situ. Terus dia cosplay jadi ini, jadi karpet. Iya. Tuh. Ya Allah. Lucu banget. Tapi aku tuh suka banget ngeliat kucing Nenen. Apalagi sambil dibuka gitu. Terus dia nyari-nyari gitu. Iya. Gitu. Lucu banget. Tapi ini jenis apa ya? Kupingnya begini. Munchkin tapi kayaknya campuran. Campuran deh. ya. Coba tidurnya ngedeprok begini Nyo. Mau? Mau. Yang ininya aja. Semua. Jangan dong. Semua aja emang kenapa? Angan-anganku sudah penuh. Isinya sama kucing yang Nyonya mau semua pusing. Sekarang kita menuju ke setting tuh. Super. Thanks. Cus. Nyo. Yes. Thanks kita kali ini ada Fo. Ayo Fo. Kita buka yang pertama dari Alfia Agatha via Nabi Prilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Sumpah aku rapaham bencong kayak bencong bencong itu ngoceh apa nggak jelas sama sekali katanya. Mau ramen tongkrongan silakan. Sikat. Nextnya ada dari Liniti Tiuniati. Aha iya bang, aku juga nggak mudeng blas katanya. Sok keminter Diki. Alfia ini mbak ya, bukan abang. Tolong Iya. lah. Nextnya tuh Nugroho. Malam Mbak Alfia Agatha numpang lapak ya untuk berkomentar. Fix banget nih muter-muter omongannya sama seperti temennya nih. Setuju banget sama Nyonyo nih, kalau doi merasa cewek yang cewek ya tinggal kasih KTP ke dokter, dicari aja gitu. Ada jenis kelamin KTP. Apa jenis kelamin KTP-nya belum diganti? Iya ya, tinggal kasih tahu nih gue wanita. Terus kalau memang dia wanita, orang ragu ya udah gitu. Iya. Kenapa harus? Ayo mau lihat kamar mandi, mau lihat? Iya. Gak goblok ya. Lian Sari. Hai Alfia, ikut nimbrung di labaknya ya. Mbaknya masih cari rumah sakit setidaknya dengan jawaban bisa nggak dok katanya. Kalau hasil tes DNA pertama negatif, tes DNA kedua bisa positif katanya. Dok bisa jawab bisa-bisa langsung tunjuk RS dan dokter itu. Tapi sayangnya muter-muter cari RS sampai ke luar negeri belum nemu. Aku bingung gimana cara dia mencarinya gitu kan. Saking sebenarnya kan banyak kan di Jakarta pun yang bisa memfasilitasinya banyak gitu, rumah sakit atau lab gitu. Apa gimana? Mungkin permisi mau nanya, kalau di sini tes DNA-nya bisa nanti positif ini nggak ya? Gitu kali ya, maksudnya aku nggak tahu. Mungkin. Karena untuk durasi yang beberapa hari ini kok lama banget gitu. Bisa nggak ya kalau di sini tes DNA tapi positif, hasilnya positif? Gitu. Iya, jangan-jangan ya. Jangan ya, nggak tahu juga. Iya. Nextnya bro-brolin gitu ya. Mampir ya Mbak Alfia. Hei, Anda kucinta Luna KW 1000 ya ente kalau mau bela ya Mbak mikir ngomong aja kesana kemari kagak jelas, kesenggol hal yang bener dari dokter bilang langsung diem gitu. Ente jelas sekali ngeles plus bohong. Sat lah katanya. Wow, Tuan Nugroho. Lanjutannya Setuju lagi. banget nih sama Dokter Lita Gading. Oke, Sada Malik nih. Hai Kak Alfian numpang lapak ya. Hai Nyomang. Hai Santuy People semua. Always in here. Tema hari ini hohohihe. Kalau di kampungku bilangnya ik. Salam dari Mak Estes Surabaya. Maci. Ada hohohihe, ada emprut banyak lah bilangnya ya. Nextnya Anos Hea. Malam Kak Alfian numpang lapaknya ya.
Si Kak K aja yakinnya dia cewek, padahal kita semua tahu dia cowok. Jadi tahu kan keyakinan. Astaga, iya bener sih. Bener sih, Du Gusti. Daripada mempermalukan diri, mending jadi TKW aja kayak aku. Tuh, dengerin tuh Kak K. Abiu. Anos, atak depannya itu bener. Mana? Kemarin aja langsung di WhatsApp langsung suruh balik Oh, katanya. ini balasannya ini. Iya. Nextnya. Abiu, numpang menyampaikan usul ke Alfia. Salah satu cerita angan-angan dan drama DJ Fer dan KK jilid 2 kayak sinetron Jenderal Sam. Yo, tukang sonajatan ya, padahal mah gini aja, Nyonyo. Mau HP iPhone berapa? 15 Pro mah. Oke, gue bayarin. Anggapan entengnya gitu. Emang itu orang bikin liar. Iya, emang liar gitu. Jimmy Story. Setelah melakukan hubungan dibutuhkan 2-3 minggu untuk menjadi hamil secara resmi. Karena 6 hari untuk fertilisasi atau sel sperma dan sel telur menyatu. Setelah telur dibuahi itu membutuhkan waktu 3-4 hari untuk bergerak menuju rahim. Setelah nyampe dan nempel di rahim, itu telur dia butuh waktu 3-4 hari agar sel telur tersebut tertanam sepenuhnya di lapisan rahim. Jadi ya hitung aja, berarti dia hahehnya 3 minggu sebelum kehamilan. Berarti di area Oktober. Iya. Di area Oktober. Mantap infonya. Next infogan. Nextnya Arwin. Malam nyomangin santuy people. Grupnya Mbak FN ini takut dilaporin soalnya emang udah tahu mereka salah. Jadi pada ngegas dan blunder dewe keterangan mereka. Masuk akal sih, soalnya mulai ketar-ketir pada saat ada info pelaporan gitu, kayak wah pada mulai begitu. Awalnya kan kayak wah lempar-lempar aja gitu. Nextnya Yvonne Brilher, numpang lapak kayak kali ini. Omongan si Kak K ini dibalik-balikin terus sama Dr. Richard antara ngakak dan pengen ngegaplok. Santai gitu, pakai bakiak ya. Pokoknya selama hasilnya bukan anak Densu mah belum yakin terus. Dengan kekuatan bulan suatu hari. Anda pikir Anda Sailor Moon Kak Ipon? Tolonglah. Gergetannya kayak kagak ngerti dia diajak ngomong gitu ya. Lah semua orang aja bisa nangkep. Lu pilih deh rumah sakitnya, gua bayarin. Masih melintir mulu kayak kabel telepon zaman dulu. Murilit kalau kata orang Sunda mah. Dibenerin tetep aja ya begitu melintir gitu. Nextnya MRWS, konsonan semua nama Anda. Lanjut. Kepala Pak Kakak ngakak banget lihat si Mbak Laki ini rasa-rasa pengen cubit jakunnya katanya. Ya Allah, suka sama julid greget ya nyomang. Suka sama julid gregetnya nyomang katanya. Kalau kita julid sama greget nih suka nih paling-paling. Padahal kita puyengnya puyeng beneran emosi. Cruella ya, numpang lapak ya Kak Arwin. Aduh nyomang, aku mah pusing 7 keliling dengar pernyataan si Abang Kak K. Anda harus dengar ya Kak K. Katanya dia selalu ada bersama terus sama si V. Tapi pastinya kapan si V sama Densu bercocok tanam nggak tahu. Udahlah intinya mah si V pengen pansos biar dikenal masyarakat. Mungkin masuk akal. Torazeus awalnya bilang bulan November beliin test pack sampai 5 biji buat tes kehamilan, tapi terus ngomong lagi kalau bulan Agustus udah hamil 1 bulan. Lah kan duluan bulan Agustus daripada November. Ini namanya kebohongan yang kurang terorganisir kata. Infonya setelah podcast itu kakek dan Teh Pelni langsung berantem dan bisa rumah. Bisa. Ya mungkin di kalender dia bulannya mundur. Ya, tolonglah. Next ya. Dari Final Channel. Yuk ngerumpi, ikut nyemplung lapaknya ya Kak. Sudah bener Bang Densu bawa ke ranah hukum. Semangat terus Bang Densu. Semua sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Terbukti dari bicara yang mencelek ya, mencek ya. Berani nantang, giliran ditantang balik malah wani silit wedirai ya. Mang maksudnya berani di belakang tapi takut untuk ke depan. Aku taunya silit tuh ya silit pantat gitu. Rai itu muka. Aku pikir maksudnya mukanya kayak pantat gitu. Ternyata bukan ya. Nextnya bocah tengil. Numpang lapak Kakak ngakak si Keke. Ngajak Dr. Richard ke kamar mandi. Emang mau ngapain? Mau ngadu terong apa? Enggak loh, pasti mau perang anggar gitu kan. Gitu. Ya Nur Hayati numpang lapaknya Kak. Aduh pusing kalau memang yakin cuma sama satu orang tes DNA. Tes DNA pertama hasilnya negatif udah pasti banding, gak bakal terima usut lagi. Iya pasti banding. Malah minta maaf ya kan? Iya. Wow. Nextnya dari Asri Anugerah Agustin. Nah itulah kenapa pentingnya sekolah terutama matematika dan biologi juga. Gak usah pakai riset ke dokter segala. Kita kan bisa hitung dari kapan dia hamil. Kalau patokannya tahun lahirnya si bayi,
Kecuali kayak kata Nyonyo beda cerita kalau prematur. Iya. Ngomong-ngomong dibayar berapa sih Onti jadi jubirnya di Jeverni? Enggak, itu kan bener-bener nilai persahabatan. Bukan gitu. Onti, ternyata Omti. Enggak Aku dong. baru baca itu Omti. Oh, Omti. Iya. Bukan Angto gitu. Maksudnya ini kita ke nextnya ya, makanya tuh ya kalau ngeliat dari komenan ini, makanya tuh biasain kalau waktu kecil kalau udah maghrib pulang. Gitu. Pulang lah ya. Nextnya Miss Oni. Kata kakek ke kakek gitu, dia yakin kakek. apa yang dia lihat, berarti dia liatin mereka berdua bercocok tanam dong. Kalau kalah debat bawa-bawa anak, Verni teriak-teriak dikira benar. Kadang teriak-teriak belum tentu benar gitu Betul. kan. Nih lanjutannya barusan nemu podcast Densu dan Dr. Richard yang bahas dia di podcast Dr. Richard ada 10 bulan lalu. Iya, yang kemarin kita bahas ya. Apa itu ini maksud ngungkit-ngungkit ya? Coba dicek. Udah kan, udah di video kemarinnya lagi udah. Tapi mantap udah nginfoin. Next ya dari Last of the Last dari Sia 9129. Waduh. Fix anak Casey katanya. Nah, tapi kan katanya kemarin-kemarin tuh katanya bilang katanya iya makin gede makin mirip Densi. Sempat aku lihat kan. Gak ada mirip-miripnya, dari mana miripnya? Sumpah. Udah lah. Habis. Aduh. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang. Dua Tapi Mokok. Cabut dulu dan Ciao. ciao.